Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dong Xiao merasa sangat menyesal saat ini. Seandainya dia tahu bahwa kekuatan tempur Sui Ying begitu kuat, tidak mungkin dia membiarkan dirinya sendiri berlumpur dalam urusannya. Dia menjadi Dewa Dunia tahap kedua dalam 5.000 tahun, dan dia sudah bisa menghadapi Dewa Dunia tahap ketiga tanpa kalah. Dia bahkan memiliki Yang Mulia sebagai pendukung. Tentu saja dia tidak akan takut menyinggung tuanku. Dong Xiao takut Sui Ying akan membunuhnya untuk menutupi markasnya. Dia buru-buru menjawab, Yang Mulia, Dongbo, tolong tunjukkan belas kasihan padaku. Aku telah diperintahkan. Sui Ying terkekeh. Kamu benar, kesaksian manusia tidak akan pernah menang atas bukti nyata dan keras. Petik 2. Aturan dan peraturan yang mengatur dunia dewa sangat ketat. Seseorang hanya bisa diadili bersalah atas kejahatan di bawah bukti nyata. Tidaklah cukup untuk mengatakan seseorang bersalah karena dihukum karena kejahatan. Selain itu, seseorang seperti Dewa Dunia Ying berbisa, yang memiliki posisi resmi peringkat kelima dan memiliki status dan otoritas besar, tidak dapat dibunuh bahkan oleh Dewa Dunia tahap 4. Keberadaan yang kuat, di sisi lain, tentu akan memiliki otoritas yang diperlukan. Sui Ying berada dalam situasi yang sama, dia memiliki posisi resmi peringkat ketiga, dan itu tidak biasa bagi siapapun yang bukan tahap keempat Dewa Dunia diberi peringkat tinggi. Status dan otoritasnya lebih tinggi daripada Ying berbisa, dan dia akan, paling banyak, dihukum berat bahkan jika dia mempublikasikan pembunuhan Venomus Ying, daripada dihukum mati. Meski begitu, hukuman berat masih merupakan hasil yang benar-benar menakutkan. Justru karena alasan yang sama inilah Dewa Dunia yang berbisa Ying berkata dia lebih baik mati daripada pergi ke istana Dewa Pertumpahan Darah, dia takut akan hukuman berat itu. Persis, ini tidak dapat dianggap sebagai bukti aktual, Dong Xiao benar-benar gugup. Cepat pergi, kata Sui Ying dengan santai sambil terkekeh. Tentu saja, aku pergi. Dong Xiao tidak ragu untuk sekali lagi menampilkan teknik rahasia terkait ruang waktu untuk melarikan diri di bagian atas paru-parunya. Setelah memasuki lorong ruang waktu, dia tidak bisa membantu tetapi terus melihat ke belakang untuk memastikan Sui Ying tidak mengejarnya. Sui Ying tertawa kecil sebelum melambaikan tangannya untuk menyimpan harta yang ditinggalkan oleh Dewa Dunia Ying yang berbisa. Sementara dia tidak senang dengan bagaimana Raja Wu Chen memperlakukannya, itu tidak sampai-sampai dia ingin membunuh Dong Xiao juga. Dong Xiao, bagaimanapun, tidak lebih dari seorang bawahan di bawah Raja Wu Chen dan hanya mengganggu perintah tuannya. Sui Ying tidak memiliki permusuhan dengan Dong Xiao, dan dia melihat tidak perlu membunuh seseorang yang bertindak murni atas perintah. Hanya ke arah Venomus Ying sendiri bahwa niat membunuhnya mencapai tingkat yang sangat dalam, dan itulah sebabnya dia tidak menunjukkan belas kasihan padanya. Oh, barang-barang ini masih melekat pada pemiliknya? Sui Ying segera menemukan masalah dengan harta yang ditinggalkan oleh Dewa Dunia Ying yang berbisa. Seperti yang diharapkan, dia harus memiliki avatar yang masih hidup di suatu tempat. Sudah terlalu umum bagi Dewa Dunia untuk mengolah teknik avatar. Baru saja, dia telah membunuh salah satu tubuh Dewa Dunia yang berbisa Ying, tetapi dia pasti memiliki satu lagi yang masih hidup. Tak lama, dia bisa menggunakan teknik avatar untuk menciptakan kembali tubuh yang baru saja dia hilangkan. Tapi dia masih kehilangan avatar di samping semua harta ini. Aku yakin hatinya pasti sakit sekarang. Sui Ying kembali ke kapal terbang Starfield sebelum dengan cepat memperbaiki cincin penyimpanan. Terserah. Trisula beracun ini adalah prajurit dewa yang memiliki darah dan dikenal sebagai senjata favoritnya. Senjata yang dia persiapkan secara pribadi dan disempurnakan selama beberapa miliar tahun ini sekarang ada di tangan aku. Itu mirip dengan pentingnya dia ditempatkan pada Scarlet Cloud Spear. Kehilangan prajurit dewa yang dimurnikan darah pasti akan membuat hati siapapun sakit. So, kapal terbang Starfield terbang melalui terowongan Spacetime dengan kecepatan tinggi, dalam perjalanan kembali ke Nest of Myriad Devils. Dewa Dunia Ying berbisa berdiri dengan ekornya yang besar diletakkan di halaman tertentu, wajahnya yang biadab berkerut karena kedengkian dan kegilaan. Trisula beracunku, hartaku, bahan racun heksingku.
Sialan, sialan semuanya, aku baru saja kehilangan setengah dari semua harta yang telah aku kumpulkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Dalam kasus Sue Ying, tubuh sejatinya di dunia klan Xia benar-benar aman. Itulah sebabnya ia meninggalkan sebagian besar hartanya di sana bersamanya. Contoh yang bagus dari hal ini adalah Crimson Rock Mountain itu sendiri. Bahkan kemudian, tubuh yang dia gunakan di dunia dewa masih sangat penting karena memegang banyak harta yang dia terima dari Yang Mulia, seperti Scarlet Cloud Spear dan beberapa lainnya. Tubuh ini juga yang menumbuhkan Luminous Sun Force. Seni absolut, Luminous Sun, membutuhkan penyerapan energi dari bahan eksternal selama pelatihan. Bahan seperti Golden Vien Bats dan Demon Bone Ash membawa harga selangit. Semakin dia membaik, semakin tinggi biaya pelatihan Luminous Sun Force. Jika dia mati dalam pertempuran, dia akan kehilangan prajurit dewa yang telah dimurnikan darahnya, dan pasukan matahari bercahaya yang dia kembangkan akan hilang, di samping semua harta yang dia bawa. Bahkan jika tubuh aslinya mengkondensasi tubuh lain, dia masih harus mulai menumbuhkan Luminous Sun Force dari awal dan juga mengulangi semua perawatan prajurit dewa yang memiliki darah. Sementara Sue Ying akan menderita beberapa kehilangan dari tubuhnya yang sekarat dalam pertempuran, dewa dunia lainnya akan berada dalam situasi yang lebih buruk, karena sebagian besar tidak memiliki lokasi yang benar-benar aman untuk menyimpan harta mereka dan biasanya hanya akan membaginya di antara dua tubuh. Seperti ini, mereka hanya akan kehilangan setengah dari harta mereka setelah kematian tubuh. Tetapi bahkan kehilangan setengah saja sudah cukup untuk meninggalkan satu berduka. Kembalikan mereka, Dong Bo Sue Ying. Kembalikan bahan racun heksingku. Dewa dunia Ying yang berbisa merasa mendesak dan marah. Dia telah memikirkan begitu banyak cara untuk mencuri dan mengumpulkan sejumlah besar energi iman, hanya demi membeli bahan untuk racunnya yang mengering. Namun setengah dari semua harta itu sekarang berada di tangan Sue Ying. Hong. Tiba-tiba, sosok seorang pria yang tampak ceroboh muncul di kekosongan yang jauh. Monark, Dewa Dunia Ying berbisa bergegas keluar dari halamannya. Wilayah yang baru saja dia tinggalkan telah dibangun di atas salah satu dari banyak gunung yang terhubung ke jajaran mengambang di tengah-tengah langit berbintang. Ying berbisa, pria ceroboh itu mulai berbicara ketika dia memandangnya. Aku terlalu jauh dari Kamsi Prefecture. Tidak lama setelah aku mulai bergerak, Dong Xiao sudah memberitahu aku bahwa avatar kamu terbunuh. Aku tidak bisa datang tepat waktu. Petik 2. Monark, aku harus meminta bantuan kamu dalam menuntut harta aku kembali dari Dong Bo Sue Ying, segera Venomous Ying berkata. Kamu ingin mengajukan tuntutan, aku mungkin bisa memaksanya kembali jika dia mencoba membunuh kamu tepat di depan aku. Lelaki ceroboh itu mulai. Matanya yang sebelumnya acuh tak acuh sekarang menunjukkan untayan dingin. Namun, aku tidak punya cara untuk merebut kembali harta yang ia miliki ada di tangannya. Apakah kamu pikir aku bisa mencuri harta simpanannya? Petik 2. Raja Wuchen tentu saja tidak takut pada Sue Ying, tapi itu tidak berarti bahwa Sue Ying takut padanya. Dia memiliki posisi resmi peringkat ketiga yang hanya dimiliki oleh Dewa Dunia tahap 4, dan dia didukung oleh statusnya sebagai murid pribadi di bawah Kaisar Dewa Pertumpahan Darah. Wuchen bisa berusaha melindungi Ying berbisa, tetapi dia tidak akan bertindak sejauh untuk bertindak terhadap Sue Ying. Segera setelah dia keluar dan secara paksa mengambil harta Sue Ying, bahkan jika dia memastikan untuk tidak meninggalkan bukti melalui harta yang mengaburkan ruang waktu, dia masih akan menyinggung Sue Ying. Wuchen tidak mau melakukan hal seperti itu. Tapi kamu bilang Dong Xiao akan menyelesaikan masalah ini, dan bahwa kamu akan melindungiku, Venomous Ying dengan cemas memotong. Dong Xiao mencoba yang terbaik. Pria ceroboh itu menggelengkan kepalanya. Baiklah sekarang, jangan mendorong keberuntungan kamu. Petik 2. Aku memberimu potongan itu untuk Myriad Poison Record. Apakah kamu berencana untuk melanggar janji kamu, Monarch? Dewa dunia yang berbisa Ying marah sampai titik kecemasan. Alasan Venomous Ying memperoleh prestasi seperti itu dalam racun hexing, sampai-sampai ia dipandang sebagai ahli terkuat di seluruh prefektur Laut Tenang di daerah ini. Justru karena pertemuan ajaib yang ia alami untuk menerima peninggalan warisan tertinggi, yang rekam racun Myriad. Sayangnya, bagaimanapun, itu tidak lebih dari peninggalan yang terfragmentasi. Dao racun hexing, serangga, atau obat-obatan.
Jika seseorang memiliki prestasi luar biasa di salah satu sisi Daos, mereka akan sama menakutkannya seperti jalan lainnya. Apakah kamu tidak di sini, di Heavenly Cloud Mountain aku, menerima perlindungan aku? Pria ceroboh itu meliriknya. Selama kamu tetap di sini, aku akan memastikan kamu tetap dalam kesehatan yang baik. Ketika dia mengatakan ini, pria ceroboh mengambil satu langkah untuk memasuki sebuah istana di dalam salah satu puncak gunung. Sialan kamu, Dewa Dunia Ying berbisa mengutuk ke dalam. Seluruh sarang iblis-iblis sebenarnya menutupi area yang sangat luas, jadi hanya sebagian saja yang telah rusak. Saat ini, lebih dari 100 juta dewa dan sejumlah besar dewa dunia dapat dilihat tepat di luar wilayah itu. Mereka adalah bawahan Venomus Ying. Mereka semua saat ini gemetar ketakutan setelah menyaksikan adegan pertempuran yang menakutkan dari sebelumnya. Sudah cukup untuk menyebabkan mereka semua kehilangan nyali. Hua gelombang. Sebuah celah tiba-tiba muncul di kehampaan yang jauh, diikuti oleh sebuah kapal zamrud yang segera terbang keluar darinya. Seorang remaja berjubah hitam terlihat berdiri di geladaknya. Ayah. Yang mulia. Yang mulia Dongbo. Segala macam suara bersemangat terdengar sekaligus. Dongbo Yu, King Yao, dan Komandan Bailey Sang dan Jiu Qi, bersama dengan para prajurit di bawah komando mereka, semua memandang ke arah Sue Ying dengan ekspresi sangat bersemangat. Ying berbisa yang sama yang tidak dapat dikalahkan oleh dua legiun dengan mudah ditangani oleh Sue Ying saja. Bahkan Dong Xiao tidak berdaya di depannya. Kekuatan tempur yang kuat sudah cukup untuk membuat mereka hingar-bingar. Hingga saat ini, mereka telah mendengarkan perintah Sue Ying dan menghormatinya hanya karena potensi yang dia tunjukkan untuk masa depan, serta statusnya sebagai murid pribadi di bawah Yang Mulia. Tapi sekarang, mereka menghormati Sue Ying karena kemampuan tempurnya yang kuat. Itu adalah kekuatan tempur seseorang yang benar-benar akan mengarahkan orang untuk menghormati mereka. Komandan Bailey, bawa anak buahmu untuk menyelidiki sarang iblis-iblis. Periksa semua bawahan Venomus Ying untuk melihat apakah jutaan dewa yang bertanggung jawab atas pengumpulan energi iman benar-benar mati, perintah Sue Ying. Ya, jawab Komandan Bailey Sang, kata-katanya bergema dan penuh semangat. Ikuti aku, perintahnya keras, memimpin pasukannya untuk melanjutkan tugas yang diberikan padanya. Pada saat yang sama, Sue Ying menatap cincin penyimpanan di tangannya. Menggunakan Luminous Sun Force-nya, dia memusnahkan semua energi yang ditinggalkan oleh Venomus Ying di atas ring. Segera setelah dia mengirim kesadarannya ke dalam gudang penyimpanan, Sue Ying segera menatap rak-rak yang tak terhitung jumlahnya yang terisi penuh dengan pot dan vas. Selain itu, dia melihat segala macam harta karun dan material yang aneh, dan dia juga menemukan beberapa batu kristal dewa-dewa. Selain itu, ada sejumlah besar gulungan yang ditempatkan di dalam, serta barang acak lainnya yang menumpuk di pegunungan. Dewa dunia tahap ketiga yang hidup selama beberapa miliar tahun seperti Venomus Ying telah mengumpulkan cukup banyak harta. Masuk akal kalau dia akan memiliki begitu banyak pot dan vas untuknya, sebagai ahli dalam menyembuhkan racun. Aku sudah lama mendengar bahwa keahliannya dalam meracuni racun sangat hebat, tidak ada kesempatan aku akan pernah memberinya kesempatan untuk memanfaatkannya, pikir Sue Ying. Dewa dunia Ying berbisa memang mengkhususkan diri dalam menggunakan racun hexing, tetapi dalam pertarungan sebelumnya, Sue Ying sudah mengatur penjaga pribadinya untuk melindungi anak-anak dan sisanya. Pada saat yang sama, ia secara pribadi dapat sepenuhnya menolak racun hexing yang telah menyebar melalui kekosongan. Semakin banyak racun yang hebat, semakin sulit menyebar. Racun hexing paling berat milik Ying adalah racun yang ia sebarkan melalui trisula beracunnya, tetapi dengan 9 tubuh dan 10 tombak ekstra Sue Ying yang menyerangnya bersama-sama, ia tidak mendapatkan kesempatan untuk menggunakannya. Dengan begitu banyak harta dan material, pasti ada beberapa barang berharga di sini. Aku harus memeriksa semuanya dengan seksama, pikir Sue Ying. Ayah, teriak Dongbo Yu dari samping. Matanya berkilau gembira. Pemandangan yang dilihatnya pada hari itu membuatnya benar-benar menyembah ayahnya, terutama setelah melihat tubuhnya membesar hingga beberapa puluh juta kilometer. Harus dinyatakan bahwa dunia klan Xia hanya sekitar 5 juta kilometer totalnya, ukuran yang bisa dicapai dengan mudah oleh Sue Ying dengan time immemorial bodinya. Sebenarnya, ukuran itu bahkan tidak bisa dianggap banyak.
Seseorang yang berhasil melatih time immemorial body hingga batas absolutnya akan melihat tubuh mereka menjadi time immemorial body yang nyata, dan satu jari makhluk seperti itu akan menjadi beberapa kali lebih besar dari apa yang baru saja ditunjukkan Sui Ying. Tapi Dong Boyu hanyalah dewa, dan dia menghabiskan sebagian besar waktunya di dunia klan Xia atau dunia batin Gunung Crimson Rock. Karena ini, pengetahuannya tentang dunia dewa dunia agak dangkal. Kamu, apa ada masalah? Sui Ying memandang putranya. Ayah, aku berharap kamu bisa mengajariku beberapa hal begitu kita kembali ke kediaman resmi, jawab Dong Boyu. Sui Ying tertawa. Kamu bocah, setiap kali aku menyuruhmu berkultivasi sampai sekarang, kamu selalu sangat malas. Ini adalah hal yang sangat langka sehingga melihat kamu mengambil inisiatif dan meminta aku untuk mengajari kamu. Yang Sui Ying tidak tahu adalah bahwa setelah ia mengungkapkan teknik yang menghancurkan bumi pada hari itu, putranya benar-benar terbangun dengan aspirasi yang tinggi. Yang mulia. Komandan Bailey Sang Merobek kekosongan untuk tiba di depannya sepanjang jalan dari kejauhan. Rasa hormat absolutnya terlihat meskipun coklat menutupi wajahnya. Itu semacam rasa hormat yang datang langsung dari hati batinnya. Kami telah mengkonfirmasi bahwa Jutaan dewa yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan energi iman di dalam sarang iblis-iblis semuanya mati. mereka benar-benar mati. Sui Ying terkejut. Dia mengira Venomous Ying hanya akan memindahkan mereka ke berbagai tempat lain, tetapi dia tidak menganggap bahwa dia akan benar-benar membunuh mereka semua. Benar-benar, Sui Ying ingin memastikan. Aku tidak bisa 100% yakin karena Dewa Dunia yang berbisa Ying hanya pergi dengan perbuatan setelah mengaburkan kontinum ruang waktu, jawab Komandan Bailey Sang. Namun, aku sudah memerintahkan orang-orangku untuk menanyai semua orang dan telah menerima beberapa informasi yang tidak diketahui oleh banyak anggota tingkat rendah dari Nest of Myriad Devils. Hanya eselon yang lebih tinggi Dewa Dunia tahu tentang ini. Pada hari setelah Yang Mulia mengambil posisi utusan-utusan, Venomous Ying memanggil semua juta dewa ke istananya. Setelah pintu-pintu ke istana ditutup, tidak ada dewa yang pernah terlihat lagi. Petik 2. Ekspresi Sui Ying berubah menjadi abu-abu pucat. Ying berbisa ini benar-benar luar biasa, sungguh kejam. Tepat pada hari setelah ia mengambil posisi utusan penyelia, bukankah itu pada hari yang sama ketika Ying Guliang datang untuk menawarkan permintaan maaf? Sepertinya begitu upaya rekonsiliasi gagal, Dewa Dunia Ying berbisa segera membunuh jutaan orang itu. Dia telah menghancurkan setiap untayan bukti terakhir. Itu tidak benar. Bagaimana mungkin semua dewa itu kebetulan berada di sarang iblis-iblis pada saat yang sama? Sui Ying merenungkan. Aku khawatir, pada saat dia mendengar bahwa aku menjadi murid pribadi guru, dia akan memanggil semua bawahan itu dan memerintahkan mereka untuk tetap berada di dalam Nest of Myriad Devils sehingga dia dapat melenyapkan mereka kapan saja. Dia hanya harus memberikan pesan agar mereka semua terbunuh. Mata Sui Ying berubah dingin. Itu memang perilaku yang kejam. Sui Ying sendiri juga sangat menentukan dalam hal membunuh orang, tetapi dia tidak akan dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah. Ada para ahli di luar sana yang telah membantai makhluk hidup yang lebih lemah karena dampak dari teknik mereka, bahkan tanpa menyadarinya, tetapi orang-orang itu tidak berencana untuk secara khusus membantai mereka. Dewa Dunia Ying yang berbisa, di sisi lain, tidak ragu untuk membunuh semua dewa. Segera setelah dia mendengar bahwa permintaan maaf gagal, dia segera menghilangkan semuanya. Siapapun yang tidak loyal kepadanya harus dibunuh. Hanya menyisakan kematian sebagai bukti. Kamu pikir kamu sudah membersihkan semua jejak? Sui Ying sudah membuat keputusan tertentu dalam hatinya. Sementara Sui Ying dan yang lainnya menyapu sarang iblis-iblis, berita sudah mulai menyebar seperti api di seluruh prefektur Laut Tenang. Dari satu sudut pandang, prefektur Laut Tenang itu besar, sangat luar biasa. Pelancong harus menghabiskan cukup banyak waktu melewatinya, bahkan ketika menggunakan arai teleportasi ruang. Tetapi dari sudut pandang yang berbeda, bisa juga dianggap kecil, sangat kecil pada saat itu. Dengan harta komunikasi, berita dapat dengan cepat dan mudah menyebar ke seluruh wilayah. Hanya ada sedikit ahli dalam eselon tertinggi di prefektur Laut Tenang, dan mereka sudah sejak lama memusatkan perhatian pada masalah ini tentang Sui Ying dan Venomous Ying.
Secara alami, tidak butuh waktu lama untuk berita tersebut diketahui di seluruh prefektur. Bocah Dongbo ini memang tangguh. Master Prefektur Laut tenang, seorang lelaki tua yang ramah dan selalu tersenyum berada di tengah menyiram tanaman ketika dia melaporkan artikel berita ini oleh pelayannya. Ketika dia mendengarnya, dia tidak bisa tidak memberikan pujian. Seorang pria muda dengan fitur-fitur halus di sisinya menambahkan, itu benar, itu benar. Dia sangat tangguh, meskipun telah berkultivasi hanya untuk waktu yang lama, dia bisa dengan mudah menghancurkan Dewa Dunia Ying yang berbisa dan Dong Xiao. Kekuatan tempur seperti itu tidak diragukan lagi akan menempatkannya di posisi teratas di antara Dewa Dunia tahap ketiga. Dia kemungkinan besar akan dekat dengan Jenderal Wu dalam hal kekuatan. Selanjutnya, aku pernah mendengar bahwa dia bahkan membunuh avatar Venomous Ying. Petik 2. Chunhua, kamu bocah, di mana kamu bahkan mendengar berita ini? Tuan Prefektur Laut yang tenang tersenyum ketika dia melirik ke arah pelayan muda miliknya. Hehehe, itu datang langsung dari Heavenly Cloud Mountain. Aku tidak akan berani mengatakan aku yakin, tapi aku masih sekitar 80-90% yakin, jawab petugas. Dari apa yang aku dengar, Venomous Ying mengirim avatarnya ke Heavenly Cloud Mountain segera setelah Dongbo Sueying mengambil alih posisi utusan penyelia. Dia pergi untuk menemukan Raja Wu Chen. Saudara Wu Chen marah tentang budidaya, kata Tuan Prefektur Laut yang tenang. Dia menyelidiki banyak tao dan berencana untuk berjalan salah satu dari mereka untuk menjadi eksistensi yang kuat. Dia diketahui mengumpulkan berbagai harta dari seluruh dunia dewa dan abis kegelapan. Ying berbisa kemungkinan memiliki semacam harta yang dia serahkan kepada Brother Wu Chen, dan itu terbukti menjadi sesuatu yang diinginkannya. Itulah kemungkinan mengapa Brother Wu Chen memutuskan untuk melindunginya. Itu tidak bijaksana Raja Wu Chen untuk mengambil keputusan ini. Petugas muda itu menggelengkan kepalanya. Jangan sampai kamu tidak menghormati seniormu, teriak Tuan Prefektur Laut yang tenang. Apa yang kamu, seorang bocah, bahkan tahu tentang masalah ini? Menemukan diri terhalang oleh rintangan terakhir itu, meskipun hanya mimpi dan keinginan seseorang untuk menerobos dan menjadi keberadaan yang kuat, untuk benar-benar melampaui kekekalan. Demi mengambil langkah ini, apa yang tidak berani dilakukan oleh orang seperti itu? Mata Master Prefektur Laut yang tenang samar-samar bersinar dengan seuntai cahaya yang tajam. Dia adalah orang tua bahkan di antara Dewa Dunia tahap 4, jadi dia jelas memahami proses pemikiran di balik keputusan Wu Chen. Jika dia melihat harapan melampaui untuk mencapai keabadian, bahkan dia, Tuan Prefektur Laut yang tenang akan mengabaikan semua yang ada di jalannya. Dia bahkan tidak akan ragu untuk membunuh Sueying jika itu yang diperlukan. Setelah membunuhnya, dia harus segera mengkhianati Istana Dewa Pertumpahan Darah dan mengandalkan kekuatan super lain seperti Pulau Temporal. Untuk pembudidaya kuno seperti dia, kekuatan tempur pribadi sangat penting. Bentuk otoritas lainnya sia-sia. Hehehe. Petugas muda itu segera mengalihkan pembicaraan dari topik ini sambil tersenyum. Prefektur Master, bagaimana bisa Dongbo Sueying menjadi begitu tangguh dan kuat meskipun dia hanya menjadi Dewa Dunia tahap 2? Apakah itu karena dia harus belajar seni yang absolut? Tuan Prefektur Laut yang tenang itu mengangguk. Sebagai murid pribadi yang mulia, dia seharusnya sudah belajar seni absolut. Seni yang mutlak, mata petugas itu cerah. Jika aku bisa belajar satu, hehehe, aku mungkin bisa menyamai kekuatan tahap keempat Dewa Dunia. Dia adalah Dewa Dunia tahap 3. Master Prefektur Laut tenang menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Wilayah kekuasaannya jelas lebih rendah, tetapi dia bisa menunjukkan kekuatan tirani seperti itu. Semuanya memiliki keseimbangan, karena seni absolut sangat kuat, mempelajarinya pasti sangat sulit. Menurut kamu apa yang dimiliki kemampuan Dongbo Sueying? Jika itu seni yang sama diberikan kepada Dewa Dunia tahap 2 biasa saja, mereka pasti akan jauh lebih lambat darinya. Selanjutnya, lihat Master Prefektur Gunung Bambu itu, dia dikenal sebagai salah satu dari 3 leluhur, tetapi dia sebenarnya tidak lebih dari Dewa Dunia tahap 4 yang unik. Dengan wilayahnya, masuk akal untuk melihatnya menjadi keberadaan yang kuat sejak lama. Tetapi, sayangnya, ia malah dipengaruhi oleh beberapa seni absolut. Oh, petugas muda itu mengangguk. Semua hal dipertimbangkan, bocah Dongbo ini masih luar biasa.
Pada tingkat yang dia kembangkan, dia kemungkinan akan menjadi Dewa Dunia tahap 3 dalam 100.000 tahun. Pada saat itu, kekuatan tempurnya akan menjadi lebih menakjubkan. Tuan Prefektur Laut yang tenang itu tertawa. Bukan hanya ahli terkuat ini di Prefektur Laut Tenang, Tuan Prefektur Laut Tenang, yang takjub. Semua Dewa Dunia tahap ketiga, seperti Jenderal Wu yang terkenal dan orang-orang berpangkat tinggi lainnya seperti Raja Chongxi dan Tuan Kota Pasir Putih, tidak bisa percaya apa yang telah mereka dengar. White Sand City Lord bahkan mendesah setelah menerima berita. Kekuatan tempur saudara lelaki aku ini meningkat dengan kecepatan sangat tinggi. Bahkan aku, kakak laki-lakinya, tidak bisa benar-benar yakin aku bisa. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.